Kalau kita ngobrolin soal pemimpin organisasi Islam di Indonesia ya, yang kebayang di kepala itu kan pasti sosok kiai atau ustadz yang karismatik banget, bener kan? Biasanya kita mikirnya, wah ini pasti lulusan Timur Tengah, jago banget ilmu fikihnya, terus kalau pidato, wah bisa bikin ribuan orang merinding. Stereotipnya kan gitu. Nah, stereotip itu justru yang seru banget buat kita bongkar hari ini. Karena eh, di organisasi sebesar Muhammadiyah, gambaran itu nggak sepenuhnya pas. Di sana seorang dokter spesialis bedah, atau mungkin sosiolog, bahkan ahli hukum, itu bisa jadi pucuk pimpinan. Loh, serius? Serius, analoginya gini deh. Mereka itu nggak sedang nyari satu Superman buat nyelesain semua masalah sendirian. Tapi mereka fokus membangun sebuah super tim. Jadi setiap anggota punya kekuatan supernya masing-masing. Jadi kepemimpinannya bukan soal pesona satu orang, tapi soal kekuatan sistem. Sistem yang udah dirancang rapi banget. Oke, ini harus kita bedah lebih dalam nih. Hari ini kita bakal bongkar rahasia dapur dari apa yang bisa dibilang manajemen langit. Kita coba jawab teka-teki ini. Kenapa sih pucuk pimpinan salah satu ormas Islam terbesar di dunia ini justru diisi para teknokrat dan profesional? Kenapa bukan, ya, melulu para penceramah? Misi kita kali ini adalah buat memahami sebuah sistem yang terbukti bikin organisasi ini bukan cuma bertahan lebih dari seabad, tapi juga terus berkembang. Amal usahanya luar biasa kan? Tepat sekali. Ini cerita tentang gimana prinsip-prinsip manajemen modern, profesionalisme, meritokrasi, pembagian kerja, itu jadi tulang punggung sebuah gerakan Islam yang dampaknya, wah, terasa banget dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Wah, saya jadi makin penasaran. Yuk kita mulai penyelaman kita. Oke, konsep kuncinya itu ada di dua kata yang kedengarannya mungkin agak akademis, tapi sebetulnya praktis banget. Kolektif, kolegial. Waduh, apa itu? Lupakan dulu deh istilahnya. Coba bayangin bedanya gini. Kepemimpinan ini bukan kayak singgasana raja, yang perintahnya itu final dan absolut. Bayangin ini sebuah meja bundar, kayak di cerita King Arthur gitu, di mana ada 13 pemimpin duduk bareng, dengan hak suara yang setara. Mereka mutusin arah kerajaan ini sama-sama. Tunggu. Ini menarik banget. Sistem kayak gitu kan, kedengarannya ideal ya di atas kertas, tapi apa nggak ada kelemahannya? Misalnya, proses ambil keputusan jadi lambat banget nggak sih kalau harus lewat musyawarah 13 orang? Apalagi untuk isu-isu yang genting. Kadang kan kita butuh satu komando yang cepat dan tegas kan? Pertanyaan yang bagus banget. Dan itu kritik yang paling umum biasanya. Tapi disinilah cerdasnya desain sistem mereka. Ketua Umum PP Muhammadiyah sekarang, Prof. Haidar Nasir, pernah ngegambarin posisinya tuh dengan indah dan presisi banget. Beliau bilang, posisi saya hanya sejengkal di depan dan seinci ditinggikan. Dalam ya maknanya? Iya kan? Itu menegaskan kalau beliau itu primus inter pares, yang pertama di antara yang setara, bukan penguasa tunggal. Memang, kalau rapat beliau yang pimpin diskusi, tapi keputusan final, apalagi yang strategis, itu harus disetujui mayoritas. Bahkan, keputusan ketua umum itu bisa dianulir kalau mayoritas dari 12 pimpinan lain nggak setuju dalam rapat pleno. Wow, jadi mereka lebih mentingin ketepatan keputusan daripada kecepatan satu komando. Persis, mereka percaya kalau keputusan yang lahir dari banyak sudut pandang ahli itu bakal jauh lebih kuat. Jauh lebih berkelanjutan daripada keputusan cepat yang cuma dari satu kepala, sepintar apapun kepala itu. Inilah kekuatan sistem, bukan kultus individu. Mereka rela korbanin sedikit kecepatan demi kebijakan yang jauh lebih matang. Ini kayak momen aha buat saya. Kita sering lihat hasil akhirnya kan? Ratusan rumah sakit, ribuan sekolah Muhammadiyah yang maju dan dikelola dengan baik, tapi kita jarang nanya, kenapa bisa? Ternyata jawabannya bukan karena hebatnya satu orang ya, tapi ada di cetak biru organisasinya. Ini bukan kebetulan. Ini desain sistem yang cerdas. Dan itu bukan asumsi loh, tapi fakta yang bisa kita lihat dari data. Coba deh kita bedah susunan pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Ini bukan cuma daftar nama, ini kayak lihat jajaran direksi sebuah korporasi multinasional yang isinya beragam banget. Oke, ayo coba kita lihat siapa aja yang duduk di meja bundar ini. Siapa aja para teknokrat yang Anda sebut tadi. Pertama, ketua umumnya sendiri, Prof. Dr. Haidar Nasir. Basis keilmuannya itu sosiolog. Oh, sosiolog ya, bukan ahli fikih murni.
Betul, ini krusial. Beliau bukan cuma ahli agama, tapi juga ahli membaca struktur dan perubahan sosial. Kemampuannya itu mendiagnosis penyakit masyarakat dan merumuskan arah organisasi di zaman yang terus berubah. Terus, buat urusan kesehatan, yang ngebawahi ratusan rumah sakit dan klinik, itu ada Dr. H. Agus Taufikur Rahman. Beliau seorang dokter spesialis saraf. Jadi pas pandemi kemarin, yang bicara dan memimpin Muhammadiyah COVID-19 Command Center, itu ya ahlinya langsung. Masuk akal banget, jadi bukan ahli tafsir yang ngomongin virologi atau kebijakan PSBB. Tepat. Di bidang pendidikan, yang ngelola ribuan sekolah dan puluhan universitas, ada Prof. Dr. Irwan Akib, seorang guru besar bidang pendidikan. Urusan hukum dan HAM, dipegang oleh Dr. Busroh Mukodas. Wah, kalau beliau rekam jejaknya sebagai mantan pimpinan KPK, udah nggak perlu diraguin lagi kan keahlian hukumnya? Bidang ekonomi, ada Prof. Dr. Muhajir Effendi, mantan menteri, birokrat unung yang paham banget seluk-beluk kebijakan publik. Bahkan urusan yang spesifik kayak ketahanan keluarga, yang mimpin itu Dr. Salmah Orbayina, seorang apoteker. Ini beneran kayak kabinet teknokrat yang ideal ya. Tapi coba saya jadi devil's advocate sebentar. Bukannya ada juga ya kekuatan dalam kepemimpinan yang terpusat di figur karismatik. Figur kayak gitu kan seringkali bisa menggerakkan massa, menginspirasi dengan cara yang nggak bisa dilakuin sama sebuah komite atau dewan. Apa Muhammadiyah nggak kehilangan elemen penggerak massa itu dengan modal begini? Poin yang sangat valid. Dan jawabannya itu ada di pergeseran sumber inspirasi. Di Muhammadiyah, inspirasi dan penggerak massa itu bukan diharapkan datang dari retorika satu orang, tapi dari karya nyata yang dihasilkan oleh sistem. Sebuah rumah sakit modern yang nyelamati nyawa di pelosok. Atau universitas berkualitas yang mencerdaskan anak bangsa. Itulah pidato mereka yang paling menggetarkan. Jadi magnetnya bukan kultus individu, tapi bukti kerja profesional. Betul sekali. Ini wujud nyata dari pembagian kerja kolektif. Kalau ada isu wabah, ya dokter yang maju. Kalau ada isu kebijakan publik, ahlinya yang menganalisis. Bebannya nggak di pundak satu orang kiai saja. Saya jadi mikir kalau hasilnya itu kabinet teknokrat kayak gini, berarti proses pemilihannya pasti beda banget ya dari pemilihan ketua umum organisasi lain yang seringkali adipopuler atau ngerahin massa. Gimana sih sebenarnya mesin regenerasi ini kerja, biar yang terpilih itu yang paling kompeten, bukan cuma yang paling populer? Anda menyentuh jantungnya sistem ini. Proses pemilihannya yang disebut muktamar, itu bisa dibilang sebuah mesin anti-kultus. Dirancang efektif banget. Coba bayangin acara kolosal, ribuan perwakilan dari Sabang sampai Merauke bahkan dari luar negeri. Suasananya kayak festival demokrasi. Tapi yang paling unik ini, mereka nggak datang buat neriakin nama satu jagoan. Misi mereka tuh lebih subtil, yaitu milih 13 orang terbaik buat ngebentuk Dewan Pimpinan. Jadi bukan kayak pemilu presiden ya, milih satu paket calon gitu? Sama sekali bukan. Mekanismenya ada 3 tahap kunci. Pertama, ribuan peserta itu nggak milih langsung satu nama ketua umum. Ini poin krusial banget. Kedua, mereka bakal milih 13 nama dari puluhan calon yang udah diseleksi ketat. Prosesnya modern, pakai e-voting. Ketiga, dan ini bagian paling nentuin, ke-13 orang yang dapat suara terbanyak ini, disebut tim formatur, mereka bakal masuk ke satu ruangan tertutup. Nah, di dalam ruangan itulah mereka musyawarah, buat nentuin siapa yang paling layak jadi ketua umum, sekretaris umum, dan gimana pembagian tugasnya. Jadi penentuan akhirnya bukan di bilik suara ribuan orang, tapi di meja musyawarah 13 orang terpilih itu sendiri. Cerdas banget. Itu kayak milih dewan direksi, terus dewan itu yang nentuin siapa yang jadi CEO di antara mereka. Tepat. Sistem ini membunuh bibit kultus individu dari awal. Seorang calon nggak bisa cuma ngandelin popularitas atau pendukung fanatik. Dia harus punya akseptabilitas atau penerimaan yang luas biar bisa kepilih jadi salah satu dari 13. Dan setelah kepilih pun, dia harus bisa meyakinkan 12 rekannya kalau dia yang paling pas buat mimpin. Ini meritokrasi murni. Nggak ada dinasti. Ini jawaban kenapa Muhammadiyah nggak pernah pecah belah karena rebutan kuasa pasca wafatnya seorang tokoh besar. Kekuatannya bukan di figur, tapi di sistem. Dan sistem ini ujung-ujungnya menghasilkan pemimpin yang nggak cuma dipandang sebagai ulama, tapi juga profesional di bidangnya. Yang kemudian keahlian profesional itu sendiri jadi medan juang mereka. Benar sekali. Keahlian profesional itu nggak cuma buat ngurus internal organisasi.
Keahlian itu sendiri jadi bentuk dakwah dalam arti yang luas dan modern banget. Ada satu contoh sempurna buat ini. Mungkin kurang dikenal publik tapi sangat inspiratif. Kisah Dr. Sudibyo Markus. Saya pernah dengar namanya. Beliau seorang dokter kan? Betul, dokter lulusan UGM. Tapi kiprahnya jauh melampaui ruang praktik atau rumah sakit. Di dunia internasional, beliau dikenal sebagai salah satu diplomat kunci dan mediator ulung. Tunggu, seorang dokter medis dari Indonesia jadi mediator perdamaian konflik bersenjata di negara lain? Gimana ceritanya? Nah, disinilah uniknya. Coba kita berhenti sebentar. Bayangin situasinya. Konflik bersenjata puluhan tahun di Mindanao Selatan, Filipina, antara pemerintah dan kelompok MILF. Ribuan nyawa melayang, pembangunan macet, buntu total perundingannya. Lalu, di tengah para jenderal, politisi, dan komandan pemberontak, datanglah seorang dokter dari Indonesia. Modalnya apa? Bukan senjata atau kekuasaan politik, tapi keahliannya memahami manusia dari lensa kesehatan dan kemanusiaan. Apa hubungannya keahlian medis sama diplomasi konflik? Logikanya sederhana, tapi dalam banget. Orang nggak bisa ngomong damai kalau perutnya lapar atau keluarganya sakit. Dr. Sudibyo Markus dan timnya nggak datang dengan proposal politik yang rumit. Mereka datang dengan program kesehatan, bangun klinik, kasih layanan medis buat kedua pihak yang bertikai. Pendekatan kemanusiaan ini yang bangun kepercayaan, trust building. Itu ngebuka pintu yang sebelumnya ketutup rapat. Keahliannya sebagai dokter memberinya lensa kemanusiaan universal yang kuat banget, dan itu yang bikin dia dipercaya semua pihak. Ini bukti kalau dakwah di Muhammadiyah bisa berarti diplomasi tingkat tinggi. Dakwah yang butuh logika strategis dan empati, bukan sekedar retorika di atas mimbar. Itu beneran membalikan logika yang selama ini saya pahami. Jadi, dakwah itu bisa lewat stetoskop di tengah zona konflik, bisa dari ruang rapat korporat yang ngerancang sistem pendidikan. Ini dakwah dengan cita rasa manajemen modern yang profesional banget, pergeseran dari otoritas berbasis karisma personal jadi otoritas berbasis kompetensi dan sistem yang solid. Anda merangkumnya dengan sempurna. Pesan utamanya jelas banget. Kekuatan dan keberlanjutan Muhammadiyah selama ini, itu letaknya di sistemnya. Bukan pada 1-2 tokoh hebat. Sistem inilah yang bikin organisasi ini tahan banting. Ketika satu pemimpin wafat atau selesai masa jabatannya, sistemnya tetap jalan dengan kokoh. Kayaknya ada filosofi dasar yang mereka pegang teguh ya untuk menjalankan ini semua. Ada sebuah kaidah yang populer banget dan jadi semacam mantra di kalangan aktivis Muhammadiyah. Al-haqqu bila nizam yaglibuhul batilu binizam. Artinya, kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik itu bakal dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan rapi. Bagi mereka, kebaikan saja nggak cukup. Kebaikan harus dikelola secara profesional. Jadi, ya, manajemen modern, rapat terjadwal, notulensi rapi, audit keuangan transparan, itu cara terbaik menjaga amanah umat. Ini pelajaran penting loh buat kita semua, para pendengar. Apapun profesimu, entah Anda seorang akuntan, programmer, desainer, atau insinyur, keahlian spesifik yang Anda punya itu bisa jadi jalan buat nebar kebaikan. Dakwah nggak harus selalu berarti jadi ustadz atau berdiri di mimbar. Jadi profesional terbaik dan berintegritas di bidangmu, itu bentuk dakwah yang paling nyata dan berdampak. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng setelah obrolan ini selesai. Jika sebuah organisasi kemasyarakatan yang dijalankan dengan prinsip profesionalitas dan meritokrasi bisa menghasilkan dampak kebaikan sebesar ini, dengan ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, semuanya dikelola dengan baik, gimana ya jadinya kalau prinsip menyerahkan urusan pada ahlinya ini kita terapkan secara lebih luas, lebih konsisten dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita? Sebuah pertanyaan yang dalam dan relevan banget untuk kita pikirkan bersama, karena kebaikan yang diorganisir secara profesional adalah bentuk ikhtiar tertinggi. Terima kasih sudah menyimak penyelaman kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.